Mungkin Dokter Budiawan ada yang ditanyakan terhadap Jessica. Ya, saya tertarik ya karena saudara Jessica ini kan ya boleh katakan memikirkan setelah kejadian itu ya gitu ya. Tentunya saya ingin mungkin dapat gambaran dari Jessica ini waktu kita tahu kan itu penyebabnya diduga itu dari minum kopinya kan gitu kan. Nah pasti kan sediaan awal Jessica nggak melihat ya gitu atau melihat nggak kan? Baik, dokter mungkin yang banyak orang bertanya adalah ketika memang seseorang sebagai ahli dari toksikologi kimia atau ahli racun kimia, banyak orang bertanya bagaimana efek seseorang ketika dia mengkonsumsi entah itu makanan, entah itu minuman, bagaimana reaksi orang yang sehabis mengkonsumsi, apakah memang gejalanya selalu mual, kejang dan sebagainya. Ya itu yang pertama saya ingin tahu tadi kan ketika itu kan dia mengkonsumsi minum kopinya kan gitu kan, dan tentunya ketika minum kopinya itu kan udah dalam keadaan sudah tersedia kan gitu kan kopinya itu kan, dan kemudian langsung diminum atau diseruput itu ada sedotannya sih Pak, pakai sedotan aja gitu kan. Jadi pas sedotan terus kemudian langsung dia ada reaksi atau gimana ya kelihatan? Saya tidak melihat langsung waktu almarhum meminum kopinya. Lalu tapi saya tahu sesudah itu dia langsung bilang sama saya kalau kopinya rasanya tidak enak. Kira-kira berapa menit atau berapa jelang waktu setelah dia seruput terus kemudian dia mengalami efek kayak gitu? Tapi waktu dia minum sesudah itu dia langsung bilang sama saya kalau rasanya tidak enak. Terus saya dia jadi waktu seruput pertama dia rasa tidak enak. Tidak gitu enak. Terus saya langsung disodorin ke muka saya suruh cobain gitu. Ini cobain nih gitu. Saya dicobain artinya untuk dites gitu atau? Iya, untuk beliau menyuruh saya untuk mencobai karena kopinya itu menurut dia rasanya aneh. Tapi saya cium sedikit, emang aromanya tidak layaknya kopi gitu ya. Iya, ada sedikit wangi kopinya tapi aneh. Jadi saya takut kan kalau mau coba itu juga. Jadi saya bilang ya enggak deh, tapi mukanya dia tuh udah kayak mencicipi sesuatu yang tidak enak di mulutnya ya. Terus dia langsung menyuruh saya untuk meminta air putih. Begitu saja. Terus saya lari menuju ke arah yang lainnya, ke arah kebarnya itu. Lalu saya ngomong sama pelayannya untuk saya meminta air putih. Lalu pelayannya menanyakan beberapa pertanyaan seperti mau yang sparkling water atau apa, mau yang besar atau yang kecil. Saya bilang, aduh pokoknya air putih aja deh. Nah pada saat itu saya nggak lihat si korban itu sedang apa. Balik di meja karena saya tidak ada di tempat. Baik, Dokter Budiawan, apakah memang setiap orang memiliki gejala yang sama seperti Mirna ketika meminum lalu tidak lama kemudian kejang dan mengeluarkan air liur dan dengan kepala yang menengadah, apakah memang setiap orang sama seperti itu? Kalau gejala keracunan ya salah satu misal keracunan bahan kimia ada respon-responnya seperti itu. Jadi apalagi tadi sudah digambarkan ketika dia menseruput saja gitu kan, artinya tuh bagian dari organel tes itu. Jadi kalau bahan kimia dicobakan itu masuk sampai bagian lidah saja sudah langsung ada respon itu. Dan kemudian kalau apalagi dia seruput dan minum, itu kan tentunya reaksinya cepat. Kalau reaksi cepat berarti itu ada dosis atau kadar dari suatu bahan asing dalam hal ini, kalau sekarang disebut sebagai sianida itu, yang kemudian langsung memberikan efek. Karena zat racun kimia itu cepat sekali dalam dosis yang tepat itu, dalam pengertian yang besar itu, cepat sekali reaksinya. Dan itu gejala-gejala seperti itu. Jadi kalau dia dosisnya besar, apalagi saya baru tahu bahwa itu diseruput dulu kan gitu ya, bukan saya pikir diminum gitu kan. Jadi diseruput saja, berarti itu dosis besar sekali. Berarti tinggi sekali ya, tinggi sekali tidak langsung ditenggak semuanya. Tidak langsung ditenggak. Jadi dalam jumlah mungkin ukuran berapa mili itu kan langsung, dan kemudian memang gejalanya seperti itu. Baik, jadi, nanti kita akan bahas berapa mili dan juga aspek-aspek ke depannya, juga aspek hukum seperti apa. Anda masih bersama kami di Gestur, saya akan nanya ke Kang Asep Irawan. Kalau dari sisi hukumnya seperti apa Anda melihatnya, Kang? Kalau saya lihat proses hukumnya ya, saya akan beliau lebih paham kalau soal medis dan soal kimiawi. Ini berlaku untuk siapapun. Ketika ada peristiwa pidana, orang meninggal karena keracunan atau diracun, tanda petik, harus dicari tuh siapa yang membuat racun itu dalam tubuh orang yang meninggal tersebut. Nah, proses bagaimana membuka itu ada di KUHAP. KUHAP itu pasal 3 mengatakan proses peradilan menggunakan undang-undang ini. Nah, di undang-undang ini di KUHAP pasal 107 dan seterusnya sampai 110, 133 sampai 136 mengatakan sederhana, ya. Ketika ada penyelidikan, ya. Nah, proses penyelidikan, belum penyidikan. Nah, satu dipegang. Itu tidak hubungan dengan jaksa penuntut umum. Kalau sudah ada penyidikan, nah,
Ketika dimulainya penyidikan, penyidik memberitahukan kepada jaksa penuntut umum. Artinya apa? Ada SPDP. Ya, jadi jaksa diberitahu oleh ini mulai penyidikan. Apa artinya penyidikan? Penyidikan itu serangkaian tindakan penyidik untuk membuat terangnya tindak pidana dan tersangkanya ada. Jadi ketika si polisi ngasih SPDP kepada kejaksaan, itu sudah ada tersangkanya. Pegang itu. Jadi kalau sekarang penyelidikan masih ada gelar perkara dengan JPU, pengetahuan saya, pemahaman saya, nggak tahu mungkin saya ketinggalan pengetahuan, ada KUHP baru saya nggak tahu, itu tidak ada. Jadi ketika berkas sudah lengkap, maka segera memberitahukan ke JPU. Iya. Kalau berkas belum lengkap, tidak boleh. Bahkan sudah lengkap pun bisa dikembalikan. Baik. Tapi kemarin kan polisi sudah bertemu dengan kejaksaan, ada beberapa yang memang sudah diserahkan ke kejaksaan, ada komunikasi di antara mereka. Kalau berkas lengkap itu sudah ada tersangkanya. Pertanyaan saya, apakah di berkas sudah ada tersangkanya? Kan penyidikan sudah ketemu tersangkanya. Perkaranya terang, tersangkanya jelas. Kalau itu belum, saya juga nggak tahu. Apa sekali dengan segala keterbatasan saya atau mungkin saya ketinggalan, ya pengetahuan, kalau di KUHP itu, jadi berkas yang diserahkan sudah lengkap. Kalau nggak lengkap dikembalikan 14 hari dan diberi catatan oleh jaksa. Tapi kalau ditanyakan masih proses penyelidikan, itu nggak ada. Baik. Sebelum saya bilang ada tersangkanya di kasus itu, sepengetahuan saya. Udah ada, Bu. Sepengetahuan saya belum ada kan? Nah kalau sebelum ada tersangkanya, apa hubungannya sama JPU? Baik. Itu KUHP loh, tekstual. Ada yang bertanyakan ke Jessica, Kang? Tanyakan saya hanya di prarekonstruksi. Ketika itu dilakukan saudara, apakah saudara inisiatif sendiri, apa yang pernah lakukan atau apa yang dilakukan oleh saudara Jessica? Inisiatif sendiri, maksudnya? Karena kan yang duduknya, yang minumnya, yang apa yang di situ, yang mengatur semuanya. Pada saat rekonstruksi. Ketika kejadian. Ketika kejadian kan, iya. Yang menentukan mejanya itu restorannya ya, saya kan memesan untuk 4 orang pukul 4. Lalu terus duduk, berdiri, spontanitas juga dilakukan seperti apa yang dilakukan? Iya, terus saya keluar lagi, terus saya masuk, mejanya sudah disiapkan. Saya ikutin saja pelayannya itu menunjukkan, oh ini mejanya di sini. Ya udah saya duduk, saya pesan minuman. Jadi itu betul tapi itu dilakukan. Iya, betul. Nah, satu itu. Kedua, ketika Anda mengantar ke rumah sakit, iya. Apakah bareng dengan teman saudara yang namanya Hani? Betul. Apa yang dilakukan Hani terhadap saudara dan terhadap teman saudara itu? Jadi saya duduk di bangku depan, suaminya almarhum yang menyetir mobil. Hani duduk di bangku belakang dan kepalanya Mirna di pangkuan Hani. Ada kalimat yang terungkap nggak dari Jessica atau Hani? Ketika, lu kok teman ada spontanitas yang keluar apa? Pada saat apa kan itu? Dia apakah udah meninggal atau kondisinya gimana? Waktu di dalam mobil perjalanan ke rumah sakit. Oh, tidak ada kata-kata seperti itu. Jadi? Saya tidak bisa melihat Mirna dengan jelas ya karena Mirna posisi kepalanya itu ada di belakang saya. Oke, misalkan udah tahu meninggal kan? Belum tahu. Belum tahu. Iya. Setelah tahu meninggal, apa yang dikatakan Hani maupun Jessica? Ada komunikasi nggak berdua? Iya, kita nangis aja pelukan gitu. Iya. Tidak tahu mau, nggak. Nangis. Setelah bertemu dalam pemakaman itu ya, adakah komunikasi antara Jessica dengan Hani?